3 hari lalu itu teman ngabarin ternyata Suko ini ada gejala. Posisi mata kiri dia ada recovery nggak sampai ke bentuk katarak. Nah yang kanan nih dia yang bermasalah. Dengan saya Dokter Adian ya. Cek dulu. Kemarin yang kiri atau kanan? Kanan atau kiri? Kiri nih. Yang ini nih. Kemarin yang sini. Iya. Berarti yang mata kanan ya? Enggak mata yang kiri. Yang kanan normal. Yang kiri yang sini. Kanan yang sini. Saya yang dari kiri ya. Oh iya. Mata kanan. Iya. Posisinya. Oke. Ini ya bulat lagi ya. Kalau dia juga mata sebelah kanannya sedikit menonjol ke depan. Kemungkinan sebelumnya dia ada luka. Jadi tekanan bola matanya dia lebih tinggi mata sebelah kanan dibanding kiri. Yang kiri itu sedikit ada pengkabutan tapi belum katarak. Apakah sebelumnya sempat ada flu atau sakit mata mungkin dalam 1-3 bulan terakhir? Nah, itu dia. Kalau ketahuannya sih kan waktu kemarin ini burung di temen ya. Nah pas temen ini ngabarin saya baru langsung saya ambil gitu. Oke, kan. baik. Kalau kita lihat di sini dengan posisi mata kiri ada sedikit pengkabutan meskipun tipis. Terus kanan dia sudah kebentuk katarak dengan posisi mata kanan sedikit lebih menonjol dibanding mata kiri. Kemungkinan awalnya ini sempat ada sakit. Entah kena snot atau IB atau apa yang dia juga nyerang mata. Posisi mata kiri dia ada recovery nggak sampai ke bentuk katarak. Nah yang kanan nih dia yang bermasalah. Kalaupun ini nanti contoh dilakukan tindakan operasi yang kanan, yang kiri nanti tetap ditetesin obat mata. Jadi biar nggak lanjut jadi katarak. Betul, karena udah mulai kelihatan kalau memang ada sedikit pengkabutan meskipun tipis. Paling itu. Kalau makan minumnya dikasih apa? Pur ini sih apa 9 star. Sama jangkrik, kroto. Ini proteinnya tinggi banget ini ya? Ya betul. Cuma kalau semisal sudah dikasih pakan yang kandungan protein tinggi, ngasih seranggaannya harus dikurangi. Gitu. Takutnya kalau nggak larinya ketara, kadang keperlemakan yang ada agak jendolan itu. Nah biasanya karena pakan itu. Mungkin karena kalau tinggi ya. Emang karena di jur kayak gitu burung buat main sih dok jatuhnya. Iya kanan. Oke kanan. Oke siap. Saya bikinkan catatannya dulu pinjam. Perkenalkan nama burungnya Sukhoi. Sebelum kena gejala katarak ini Sukhoi ini sering tampil main di lapangan. Nah, ketika itu ada take over ke teman, akhirnya burung ini dipegang sama teman, dimainkan sama dia, lalu masuk terus di lapangan. Nah, pada 3 hari lalu itu teman ngabarin, ternyata Sukhoi ini ada gejala, matanya kena katarak. Nah, pas itu saya bilang bawa lagi ke rumah, saya lihat, oh ya udah nanti kalau seandainya ini saya take over lagi, saya ambil lagi, saya rawat lagi. Nah dari situ saya konsultasi sama teman, siapa yang bisa nyembuhin matanya ini. Terus kita berkumpul bertiga sama teman, lihat channel YouTube tentang penyembuhan mata katarak ini. Nah ketemulah di Radian Channel ini. Nah pas ketika itu kita konsultasi melalui WhatsApp. Nah dengan penanganan katanya bisa, ya udah langsung kita bikin perjanjian dengan dokternya. Dan pada hari inilah kita kesini untuk melakukan operasi katarak burung ini.
Harapannya gimana, Bang? Ya harapannya sih mudah-mudahan dia bisa sehat kembali, normal kembali matanya, dan bisa tampil lagi di lapangan. Ya. Tadi, kalau secara umum tadi niat awalnya mau operasi katarak ya. Ya. Setelah dilakukan pemeriksaan secara umum yang bermasalah memang cuma di bagian mata. Kita menemukan bahwa di mata kanan dia mengalami kebutaan, nggak bisa ngelihat kanannya dia ya, bukan perspektif kanannya kita. Kanannya dia mengalami kebutaan dengan ciri-ciri ada massa putih menebal di bagian tengah-tengah bola mata. Kalau yang kiri dia bisa melihat tapi ada sedikit pengkabutan meskipun tipis. Dari sini dapat kita lihat bahwa kalau di mata kanan ada katarak, terus ada bola matanya juga sedikit menonjol, kiri ada pengkabutan. Ini indikasinya awalnya dia sempat ada penyakit, ada infeksi, infeksinya lanjut, kebetulan yang kanan dia melanjut jadi katarak. Kalau kita berbicara apa sih bedanya pengkabutan sama katarak? Kalau pengkabutan secara umum merujuk pada uveitis. Uveitis itu radang bola mata. Kadang obat-obatan katarak yang dijual bebas itu sebenarnya untuk uveitis, bukan untuk katarak. Bedanya apa? Kalau katarak dia fase radangnya sudah berakhir. Tapi kalau semisal uveitis dia masih radang di situ, masih ada infeksi. Terus yang kedua, kalau katarak dia pasti ada massa putih udah ngumpul di tengah. Tapi kalau uveitis dia masih pengkabutan, jadi bukan massa putih, masih pengkabutan dan dia nyebar. Terus ciri selanjutnya, kalau katarak dia nggak bisa lihat karena ketutupan, lensanya nggak bisa nangkep cahaya. Tapi kalau uveitis kadang bisa, kadang nggak, tergantung derajat uveitisnya. Lantas kondisi dia itu sekarang seperti apa? Kalau kita melihat mata, ini mata dari samping, ini bola matanya, di sini ada cairan mata. Katarak tuh di sini. Katarak itu bentuknya bisa kayak cairan kental, bisa nanah, kadang ada bisa yang kayak koreng. Nah, biasanya yang prosesnya lama untuk tindakan atau terkadang perlu beberapa kali tindakan operasi ketika dia nanahnya sudah melanjut jadi kayak koreng. Karena kita harus mecah, habis mecah kadang nggak bisa kesedot semua sehingga kita membutuhkan obat untuk bantu mecah. Nanti bisa kita jadwalkan 1 bulan 2 bulan lagi setelah recovery kita lihat kondisinya, kita jadwalkan operasi yang kedua. Tapi kalau semisal bentuknya masih nanas, selama nanahnya bukan yang kental, bukan yang aktif, biasanya sekali operasi dia udah selesai. Langsung keangkat ya. Betul. Nah, di sini dia nanahnya di sini. Normalnya kalau cahaya masuk dia harusnya bisa ditangkap lensa, karena di sini ada massa yang nutupin, dipantulkan lagi, makanya dia nggak bisa ngelihat. Semisal kebutaan itu disebabkan karena katarak, ketika kataraknya sudah keambil, dia pasti bisa lihat lagi. Terus habis itu katarak itu tindakannya harus seperti apa? Kalau katarak pasti harus operasi sama kayak manusia. Kalau uveitis operasi nggak bisa, dia dengan obat-obatan. Harus operasi, perlu diketahui bahwa namanya operasi pasti ada pemberian obat bius. Obat bius itu kategorinya obat keras, namanya obat keras pasti ada resiko. Ada 2 resiko yang mungkin bisa terjadi meskipun persentasenya kurang dari 1%. Yang pertama, resiko gangguan organ dalam. Kalau gambarannya kayak orang mau lahiran, sesar, tiba-tiba harus cuci darah. Atau tiba-tiba sesar, tiba-tiba meninggal gitu. Nah, itu resikonya di hewan juga sama. Ada resiko gangguan organ dalam atau gangguan kematian. Apakah selama ini pernah menjumpai kasus ini? Pernah 1 kali yang ngerip baru dibius. Dari, kalau sekarang udah 100 lebih yang kita operasi. Itu kita pernah jumpain 1 kali yang memang dia itu nggak kuat obat bius, dan posisinya secara fisik nggak kelihatan kalau dia sakit. Karena idealnya kalau kita mau tahu dia dalamnya bermasalah, ada komorbid apa enggak, kan harusnya lab darah nih. Sementara kalau burung segini jumlah sampel darah nggak nyukupin nih, kita ambil pasti dia rip. Nah, kalau burung-burung ukuran besar biasanya kita wajibkan lab darah dulu, kita pastikan nggak ada komorbid, baru kita perbolehkan operasi. Tapi kalau burung kecil biasanya kita lihat cuma dari parameter pemeriksaan fisik. Lantas pemeriksaan fisik seperti apa yang kita layak tindakan operasi atau tidak? Yang pertama, kita harus memastikan nafsu makan minumnya bagus. Yang kedua, kotorannya bagus, urinnya tidak mendominasi. Kalau semisal urinnya mendominasi, biasanya ada indikasi dia problem di ginjal. Terus yang ketiga, rambutnya nggak pada ekor rambut, bulunya nggak jabrik, kan nggak. Yang keempat, dia aktif, nggak murung gitu. Jadi kalau secara umum dia kondisinya oke, semisal mau lakukan tindakan operasi, tapi kalau dalamnya kita nggak tahu. Mungkin seperti itu. Terus di sini arah diagnosanya apa? Ada 2.
mata kanannya dia katarak, mata kirinya uveitis. Secara teori ketika kita lakukan tindakan operasi, tingkat keberhasilan 40-60%. Tapi kalau dari pengalaman kita lebih dari 80%. Ada yang cukup sekali, ada yang 2 kali. Tapi dari contoh 80% tadi yang berhasil, anggap aja 100% nih. Yang 1 kali operasi sekitar 70-80%. Sisanya 2 kali operasi. Tergantung case dari matanya. Nah, nanti PR-nya ketika sudah dilakukan tindakan operasi, operasi sudah selesai, nanti selama 10-14 hari, kadang 7 hari, tapi saya ngeliat kondisinya karena masih ada aktif infeksi di sebelah kirinya, saya minta minimal 10-14 hari harus full kerodong. Kalau kita kan operasi mata kan mata ditutup nih, kalau burung nggak mungkin, jadi kita kerodong full 10-14 hari. Nanti yang perlu diperhatikan, yang pertama dia nggak boleh mandi dulu. Takutnya airnya masuk ke mata menginfeksi. Malah gini aman. Jangan warna hitam yang penting. Hitam dia nyerap sinar, kesannya gelap. Putih masih nggak apa-apa. Tapi di ruangan gelap ya. Kalau terang jangan. Jangan. Putih malah Iya. nyala juga ya. Putih dia tidak begitu menyerap sinar, tapi warna hitam atau biru yang rada kehitaman, hijau kehitaman, itu dia nyerap lebih banyak cahaya. Kesannya luarnya gelap tapi dalamnya lebih terang, kadang silau. Paling gitu. 10-14 hari. Terus nanti yang kedua nggak boleh mandi, takutnya kena air. Kalaupun mau mandi paling cepat 10 hari setelah operasi. Terus kadang 1 hari sampai 3 hari nafsu makan turun karena masih nyeri. Jadi misal dia nggak mau makan diloloh dulu aja. Terus apalagi ya, obat harus dikasihnya rutin. Nanti biasanya saya bawain obat minum sama tetes mata. Kalau tetes mata saya ngelihat kondisi pos operasi, obatnya akan berbeda setiap individu, kita sesuaikan dengan kondisi mata. Sejauh ini ada pertanyaan? Mungkin udah itu semua ya. Tadi sih saya paling mau menanyakannya gamblingan hasilnya ini kayak gimana. Oke, baik. Kan tadi dokter udah bilang kan persentasenya 80 lah. Ya, seandainya dari berapa dokter menangani semuanya ya cuma sekali ya yang tadi gitu kan. Makanya keluarin itu. Maksudnya saya sampaikan semua, saya nggak mau ada yang ditutupin gitu maksud saya. Jadi biar enak. Makanya tadi mempertanyakan operasi ini, kemungkinan ini gamblingannya kayak gimana kayak gitu. Baik. Selain itu ada pertanyaan yang lain lagi? Sudah. Cukup jelas? Tetap mau dilakukan tindakan? Siap. Saya siapkan lembar persetujuan. Ini saya kumpulin tadi beberapa, bentar. Masnya kelihatan nggak ya? Yang di bawahnya kayak ada hitam-hitam sama gumpalan putih-putih. Kelihatan nggak ini yang melayang-layang? Kan harusnya ini airnya jernih nih. Oh iya ini. Nah ini beberapa kataraknya. Beberapa ada yang udah numpuk ke bawah soalnya. Nah ini kan banyak tuh di ujung atas kan. Dia lendir, campur ada yang kayak udah mulai kering. Ini tadi sudah keambil sekitar, nah ini turun nih tuh. Sudah keambil sekitar 80%. Cuma pasti ini nanti masih ada. Jadi nanti sebulan 2 bulan lagi dijadwalkan operasi yang kedua ya. Ini saya bilang kenapa harus operasi lagi. Karena yang pertama dia masih ada infeksi aktif. Yang kayak lendir ini nanah. Terus yang kayak putih kayak cucian beras itu yang udah gumpal. Nah yang udah gumpal ini tadi yang nggak bisa keambil semua. Jadi masih dikuretin. Jadi nanti kita jadwalkan 1-2 bulan lagi. Semisal nanti ada operasi yang kedua, biaya operasinya gratis. Jadi cuma jasa dokter sama obat yang diperlukan aja. Gitu ya. Iya. Udah mulai bangun, tapi belum sadar total. Aja ya. Iya. Nanti kalau udah nangkring artinya udah sadar total. Nah ini untuk tetesnya gimana? Nah, ini kanan kiri gitu ya. KA kanan, KI kiri, mata kiri. Ini ada nomornya. Sesuai urutan nomor 1, nomor 2. Yang nomor 2 ini cuma untuk mata kanan. Yang nomor 1 untuk mata kanan dan mata kiri. Sekali pemberian 1 tetes. Ini saya kasih nomor biar nggak ketuker. Oh warnanya sama ya? Beda. Cuma takutnya ketuker. Takut lupa lah. Yang ini juga sudah saya kasih nomor 2.
Yang pertama ini fungsinya untuk mengurangi pengkabutan, kan tadi yang satunya juga pengkabutan nih, sama untuk mecah yang tadi yang masih gumpalan-gumpalan tuh biar kepecah, biar makin kecil lagi. Nanti harapannya operasi kedua nyedotnya lebih Berarti gampang. kalau operasi kedua emang masih jadi wajib operasinya tetap ya. Karena Betul. masih ada yang tertinggal kan, Betul. masih belum kering gitu ya. Tapi nanti kita pantau juga dalam 1-2 bulan ke depan. Kadang ada beberapa yang udah kita jadwalin ternyata udah bersih karena efek dari obat ini. Karena ini buat mecahin nih. Iya. Nah, nanti 1 minggu sekali saya minta tolong didokumentasiin, dikirim ke nomor sini aja. Oh, nanti yang langsung koordinasi ke Iya, kita aja langsung WhatsApp betul. saja, nggak apa-apa. Jadi nanti kita bisa memantau perkembangannya. Kita juga sambil Pokoknya 1 minggu sekali kirim aja. Iya, sambil koordinasi kan burung gimana gitu Betul. kan. Perkembangannya. Betul. Kalau yang ini lebih ke arah cairan mata buatan, namanya luka, terus dia posisi masih infeksi, berarti produksi air matanya dia juga lebih sedikit nih. Makanya tadi matanya nggak nonjol. Nah ini fungsinya untuk membantu biar nanti matanya nggak kering, jadi nggak infeksi ulang. Lebih ke arah situ. Jadi bahas satu ya. Betul. Ini untuk yang kanan aja ya. Ini Iya. sekali satu kali, 1 kali semua satu hari. selama 10-14 hari. Selama 14 hari Iya. wajib satu hari sekali pokoknya. Betul. Nanti setelah 14 hari kita lihat semisal masih ada apa-apa dilanjutin nggak apa-apa. Tapi kalau contoh, oh ternyata 14 sudah kelihatan nih hasilnya udah nggak ada kataraknya, di stop aja. Terus ini ada obat minum. Kalau obat minumnya ini sekali sehari juga. Ini tuang di air minum atau gimana? Dituang di air minum sekali aja. Sekali pemberian 1 bungkus di mix di minumannya. Ini mulai besok semua. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah. Sudah cukup jelas ya. Berarti ini Nanti saya kalau kasih dengan note-nya kita dulu. bisa koordinasi untuk perkembangannya kan bisa. Oke. Nanti kalau Tapi nggak boleh kenal langsung cahaya luar atau gimana dok? Jangan Selama dulu. 14 hari. Jadi dalam rumah aja dulu ya? Dalam rumah dulu. rodong dulu ya. Rodong dulu. Tempatnya juga jangan yang terlalu panas kali ya. Iya. Ini sini ya, sehari sekali selama 2 minggu. Jadi biar nggak bolak-balik maksud saya. Iya. Terus yang kedua tes matanya 2 macam. Yang untuk mata kanan ada 2, yang mata kiri cuma 1 jenis. Sekali sehari. Terus habis itu nanti kalau semisal nafsu makannya turun, terutama di 1 hari 3 hari pertama, dibantu dicekokin dulu. Terus lebih bagus lagi kalau ada Fat Essence Immune Booster, dikasih beli Fat Essence Immune Booster yang Aves. Di bawah ada kalau mau beli. Itu 2 kali sehari, ditetes di air minum. Nah ini dok, maksudnya ini ngasih obat ini pagi. Pagi Ntar diganti atau gimana? ditunggu, contoh ngasihnya jam 7 jam 8 nih, jam 3 sore baru diganti airnya. Ganti. Baru kalau bisa pakai vitamin ini. Dicampur nggak apa-apa. Dicampur nggak apa-apa. Atau vitamin ini malah sorenya. Oh kalau gitu. Kalau vitamin yang ini lebih karena untuk doping imunnya, terus dia juga apa namanya, biar nafsu makannya juga lebih cepat balik. Kalau yang fit imun booster buat tenaga atau buat apa? Semuanya. Buat semua dia. Secara umum dia dongkrak sistem imun, jadi buat tenaga, buat nafsu makan, terus biar recovery-nya lebih cepat. Tapi yang ini sifatnya nggak wajib. Iya. Yang wajib yang ini. Iya. Jadi ini tambahan kalau mau ngasih tambahan. Untuk yang lain-lain tidak ada. Di kandang dia minimal 10-14 hari full kerodong, di tempat yang gelap atau minim cahaya. Kalau mau mandi atau dikasih air buat mandi minimal 10 hari pas operasi. Nanti 1 minggu 1 kali, minta foto WA kirim ke nomor sini. Iya. Ada pertanyaan? Jadi kalau untuk balik ke sini lagi 2 bulan lagi atau Nanti tektokan aja sambil kita lihat koordinasi perkembangannya. Biar masnya juga nggak bolak-balik itu maksud kita. baik. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah. Cukup jelas? Oke, baik.